الحسن بخلفه كأمامه قلبه لم ينر والعين قد نعست ولا يرى ظله في الشمس ذو فطني كفاه قد علت قوما إذا جلسوا عند الولادة سجادا بمختتم هذه الخصائص فحتكون آمنا من شر نار وصراق ومن محن إلهي لست للفردوس ولا أقوى على النار الجحيم فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف سوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا يأتي بالحسنات إلا الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، فقال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Para jemaah sekalian, salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sama-sama mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hamba yang senantiasa bertakwa kepadanya. Salawat beriring salam kita curahkan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada para sahabat dan kepada para tabi'in, tabi'in dan kepada para ulama, baik ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin dan ulama mu'tabar. Senantiasa Allah mencucurkan kasih sayang kepada mereka itu semua sampai akhir zaman nantinya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak, Ibu-ibu, para jamaah salat subuh, sambil kita menunggu mengisi daripada aktivitas kita
dalam beribadah, bermuamalah, maka kita duduklah sejenak untuk bertafakkur juga, memikirkan daripada pesan-pesan Allah SWT dan hadis Rasulullah melalui daripada lisan para ulama-ulama untuk dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita akan melanjutkan pengajian kita di kitab Syarhus Salikinnya, halaman 187. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, ya, 187. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu. Kata Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu. Beliau ini adalah seorang mujtahid, pelopor, pencetus dari mazhab Hanbali. Namanya adalah Imam Ahmad bin Hanbal, ya, seorang ulama, mujtahid fatwa, mujtahid mutlak, murid daripada Imam Syafi'i yang lahir tahun 196 Hijriah. Mempunyai kitabnya yang besar, Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Apa kata beliau? Qala Thabit al-Banani an ahla dzikrullah la yajlisuna ila dzikrillah wa anna alaihim min al-athami amthalil jibali wa annahum la yaqumuna min dzikrillahi ma alaihim minha syai'. Beliau berkata tentang kelebihan majlis zikir. Kata Sabit Al-Banani radhiyallahu anhu, beliau kutip lagi perkataan seorang ulama tabi'in, bahwasannya orang yang ahli zikir Allah, sungguhnya duduk mereka itu kepada tempat zikir, padahal menyebut mereka itu akan zikrullah. Menyebut mereka itu akan zikrullah. Dan bahwa adalah atas mereka itu daripada beberapa dosa seumpama beberapa bukit, dan bahwasannya mereka itu berdiri daripada tempat zikrullah itu, padahal tiada atas mereka itu daripada suatu dosa yang demikian itu. Paham ni? Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan bahwasannya orang yang ahli zikir itu, ahli zikir, senang zikir, yang mana mereka itu duduk di dalam satu majelis seperti ini. Dia duduk dalam satu majelis, beberapa kepada tempat-tempat. Dalam duduknya itu ada menyebut nama Allah atau membicarakan tentang akhirat, ingat kepada Allah, majelis itu. Dan mereka yang duduk itu ada banyak dosa sebanyak bukit,
sebanyak beberapa bukit, suatu gunung sekalipun. Di luar dia banyak dosa, kemudian dia masuk di tempat yang ada majelis zikrullah, yang ingat kepada Allah, maka saat mereka duduk itu, kata Imam Ahmad bin Hanbal, beliau kutip seorang perkataan ulama lain, habis dosa mereka. Yang demikian itu dosa mereka, tiada atas mereka itu dosa. Makanya bila seorang itu dia banyak dosa, hapuskan dosa itu dengan menghadiri majelis. Nah itu. Ke dalam kitab Tajul Arus kan sudah sampai. Bila ada seorang hamba itu dia banyak maksiatnya kepada Allah, maka hadirilah, naikilah majelis. Gunanya bukan kita menjadi orang berilmu, tidak, dosa kita tuh diampuni, gugur. Datang dari rumah beberapa langkah, dihapuskan daripada 10 kejahatan, diangkat daripada 10 kebaikan. Duduk di masjid, gugur semua dosa. Dosa kecil. Kalau dosa besar, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya berulang-ulang ulama tidak bisa dia menghadirkan setiap hari pengajiannya, setidaknya ada seminggu sekali. Gunanya untuk diri. Bila dia tidak bisa 1 minggu, maka sebulan 2 kali. Juga tidak bisa sebulan sekali, setidaknya ada duduk di majelis. Luangkan waktu, jangan sampai tidak ada sempat waktu duduk di majelis. Bila tidak, ajak 2 orang, 1 orang duduk majelis, bicarakan tentang masalah agama, baca Quran. Ini bermanfaat, menggugurkan dosa. Ini yang mengutip ini adalah seorang mujtahid mutlak. Beliau kutip lagi perkataan Imam para tabi'in At-Thabit Al-Banani, ahli zikir. Baik, itu perkataan beliau. Gugurkan dosa dengan menghadiri majelis ilmu. Walaupun sebanyak daripada dosamu itu beberapa bukit sekalipun, Allah akan mengampuni dosa itu. Mulai balik, mulai kita ini sudah tak ingat lagi kepada Allah, barulah sekarang ingat kepada Allah, maka Allah akan hapuskan dosa itu perlahan-lahan. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yab'athanna Allah ta'ala aqwaman yaumal qiyamati fi wujuhihim an-nuru ala manabir min al-lu'lu'i yaghbituhum an-nasa laysu bi anbiya'i wala syuhada. Qalu man hum ya Rasulullah? Qala al-mutahabbuna Allah min qabaili wa bilad asy-syatta yajtama'una ala dzikrullah yadhkuruna. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lagi membangkitkan Allah taala akan beberapa kaum-kaum di dalam hari kiamat. Nanti Allah akan membangkitkan beberapa kelompok, beberapa kaum, mereka itu pada hari kiamat Allah akan bangkitkan. Bagaimana mereka itu kaum yang akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat? Padahal di dalam muka mereka itu bercahaya-cahaya. Ini kelompok ini wajahnya bercahaya nih. Kan an-nur, bercahaya.
maka duduk mereka itu atas beberapa minbar daripada mutiara, padahal mengenang-enang manusia akan mereka itu. Mereka duduk, wajahnya bercahaya, kemudian mereka duduk di atas minbar yang daripada mutiara sambil melihat manusia-manusia. Ya, lihat. Padahal mereka itu bukan anbiya, bukan para nabi, dan bukan pula syuhada. Sahabat bertanya, siapa mereka itu ya Rasulullah, yang engkau sebutkan bahwasannya wajahnya itu bercahaya, nanti Allah bangkitkan di hari kiamat, yang mana mereka itu berdiri di atas mimbar sambil melihat manusia-manusia bercahaya wajahnya. Siapa itu ya Rasulullah? Apakah dia seorang nabi? Bukan. Apakah dia itu seorang orang yang mati syuhada? Juga bukan. Dia tidak siapa-siapa. Siapa dia Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata Nabi? Mereka itulah orang-orang yang berkasih-kasihan di dalam menyebut akan zikrullah taala daripada beberapa kaum yang bercerai-cerai. Kaum yang bercerai-cerai ini maksudnya ini apa nih? Bila dia ada kawannya yang tak lama lagi duduk majelis, diajaknya. Ini yang ngajaknya wajah bercahaya nanti dia. Dia nabi bukan, syuhada bukan. Pak, udah lama enggak nampak. Ayolah. Ajaknya lagi. Sampai duduk orang itu kemari, diajaknya, maka wajahnya seperti bercahaya, wajah bercahaya di atas mimbar. Siapa mereka itu ya Rasulullah? Mereka itu adalah orang yang berkasih-kasihan di dalam menyebutkan zikrullah ta'ala daripada beberapa kaum yang bercerai-cerai, artinya berpisah. Dalam enggak nampak. Atau memang dia tidak ada tapi ditarik. Ayo Pak, kita mampir ngaji dulu. Diusahakannya. Itu modal dia nanti di akhirat. Bila satu dua diajaknya orang bisa untuk dalam satu majlis atau mengajak mereka supaya bisa duduk di dalam majlis, itu modal dia untuk pahala. Siapa tahu amalan yang lebih baik itu daripada amalan yang lain. Enggak dapat di sini, dapat di sini. Tak dapat di sini, dapat di sini. Makanya ulama-ulama dahulu itu dia mengajak aja. Alim bukan, taatnya tidak, biasa-biasa saja, sedekah kurang, tapi kenapa mereka ini menjadi wajahnya bercahaya sehingga dia seperti para nabi, para syuhada? Ditanya bukan. Ternyata mereka hanya mengajak orang yang tidak ada dalam satu majelis. Mereka bercerai, ayo duduk di sana, duduk sini, kita ngaji. Atau mereka duduk, kita duduk, ingat Allah. Kalau cerita yang ini dari yang ini, tak ada nilai, tak ada pahala. Ini Nabi yang ngomong. Dah. Dan daripada negeri yang masing-masing, padahal berhimpun mereka itu akan zikrullah dalamnya. Coba negeri, ada kampung ini, ada wilayah ini, ada satu perumahan ini, ada yang negeri lain, diajaknya itu. Mereka yang tidak ada, yuk, tiap subuh di Masjid Al-Hijrah ada pengajian. Terus di-sharekannya, terus diajaknya, sampai-sampai orang dapat hidayah. Nah, orang dapat hidayah, terus diajaknya, diberikannya kesempatan, didatangkannya kelebihan ini, dibacakannya hadis Nabi, dibacakannya daripada ayat Allah, perkataan para ulama, sehingga tergugah orang itu untuk ikut hadir di dalam satu majelis. Jika tidak, buatlah majelis. Ingat dia, ya Allah, ternyata hadir di dalam satu majelis ini dapat menggugurkan dosaku. Walaupun itu tak bisa dia baca kitab, walaupun dia itu hanya datang pertama itu datang, itu dah gugur. Menanamkan kecintaan kepada zikrullah, ingat kepada Allah, maka derajatnya akan tinggi. Ini seorangnya, diajaknya. Pertama, dia ada kaum yang berpisah,
Yang kedua, negeri yang masing-masing mereka itu kumpul ingat Allah. Siapa lagi ya Rasulullah? Itu dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jadikan diri kita itu mengajak orang yang tidak ada dalam satu majelis atau mengingat mereka dalam satu majelis, itu pahalanya mengajak orang. Ya. Ini hadis Rasulullah. Kata Sayyidi Ahmad Al-Fashashi rahimallahu taala, kemudian daripada ia menyebutkan akan hadis ini, setelah dia menyebutkan daripada hadis ini, beliau berkomentar. Apa kata beliau? Hadhihi halatun ahlullahi atba'ahum min qabaili syattai wa bilad syattai ka atba'ir rusul salawatullahi wa salamuhu alaihim yajtama'una ala dzikrillahi yadhkurunahu jahran wa sirran. Setelah mendengar hadis ini, beliau berkomentar. Apa komentar beliau? Inilah hal orang yang mengikut akan ahlullah. Ini orang-orang yang ahlullah ini. Apa maksudnya orang ahlullah? Yakni hal orang yang ahlu tariqat. Ahli tariqat pun ternyata adalah orang yang mengikut akan mereka itu daripada beberapa kaum yang masing-masing dan daripada negeri yang masing-masing. Seperti orang yang mengikut akan segala rasul salawatullah wassalamu alaihim, padahal berimpun mereka itu atas tempat duduk berzikir, padahal menyebut mereka itu akan zikrullah, padahal menyaringkan mereka itu akan suara mereka itu di dalam zikrullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Saat menjahar dia berzikir dan memperlahan-lahankan mereka itu di dalamnya zikir. Jadi jahar boleh, sir boleh. Ini mereka yang disebutkan, kata Imam Al-Fashashi mengomentarkan hadis ini, bahwasannya mereka itulah disebut dengan ahlullah. Siapa itu ahlullah? Orang yang ahli tariqat, rantai. Dia merantai ini. Misalkan Pak Malil mengajak seseorang, datang mereka itu duduk kemari sampai dia ngaji, yang duduk ini ngajak lagi itu. Datang dia duduk lagi, yang duduk tadi itu ngajak ke sana lagi. Duduk dia, ahli tariqat namanya ini. Tariqat itu nyambung menyambung. Makanya itulah amal jariah itu dia. Jadi sambung. Saya berguru dengan guru saya, diajarkan saya sampaikan kepada bapak sampaikan kepada yang lain. Itu ahli tariqat yang duduk dalam satu majelis, sehingga orang lain ikut, seperti layaknya orang yang mengikutkan segala rasul. Ya, dari nabi ini ngikut ini dari sampai dari Adam. Rasulullah ngikut dari saling ikut. Itu namanya ahlu tariqat. Tariqat itu jalan yang mudah untuk bisa kita ikuti adalah dengan cara mengajak orang dalam mengingat Allah. Amal ini Pak, tak bisa membaca, tak bisa ini, mengajak orang ini. Itu aja dulu, tahap pertama dulu. Ya. Senang hati kita kalau tiap ada orang mengaji di pagi ini, hidup masjid kita. Hidup, auranya berbeda. Yang ahlu salat dengan ahlu majlis itu berbeda. Semangat kita pun tinggi. Nah, kalau ngajinya itu satu orang, dua orang, itu pun dah tua, batuk-batuk lagi. Nah, semangatnya. Ceritanya udahlah, Al-Fatihah enggak lama lagi hidup kita ni. Tidak tersemangat kan? Nah, mumpung sekarang inilah majelis yang semangat kita ni, generasi kita ni akan lihat nanti ke depan. Oh, di sinilah ayahku saat itu menghidupkan majelis ilmu.
Ahli tarikat dia, ahli tarikat. Sambung menyambung, sambung menyambung, sambung menyambung. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Dzakirullahu fil ghafilina ya'rifu lahu maq'adahu wa la yu'adzibahu ba'dahu." Bermula orang yang menyebut akan zikrullah di dalam perhimpunan orang yang lalai daripada menyebut akan Allah Ta'ala itu, yaitu diberi baginya mengetahui akan tempat kedudukannya di dalam syurga, padahal tidak disiksa kemudian daripadanya itu. Yes. Kata Nabi SAW, bila seorang itu mengingatkan di tempat orang yang zikir, orang lupa, majelis lupa kepada Allah, satu tempat itu tak ada majelis zikir kepada Allah, muncul seseorang, diajaknya, diingatnya, diajakkannya, maka orang ini adalah dalam keadaan disebut dia, maka diberitahulah akan daripada tempat kedudukannya di syurga nanti. Allah akan memberitahukannya, ini tempatmu, ini tempatmu. Mengapa Allah beritahukan? Karena dia telah menyampaikan majelis zikir kepada orang-orang yang lalai. Atau ada majelis itu tapi lalai, tidak ingat kepada Allah. Maka sebelum dia mati, Allah akan memperlihatkan, nih kedudukanmu di sini nih, levelmu di sini, nanti dalam surga. Makanya orang yang meninggal tu, kalau dia orang beriman, segerakan, jangan lama-lama. Surga udah nunggu dia itu, surga sudah nunggu. Nah, ini amalannya Pak ya. Ada majelis yang lupa kepada Allah, datang seorang hamba terus mengingatkannya. Nah, yang ini bila dia mati, sebelum dia mati, maka Allah akan memperlihatkannya. Ini surgamu di sini, kedudukanmu di sini, makammu di sini. Pilih mana mau. Nah, makanya ketika melihat ketika ada yang mau meninggal itu senyum, tenang, karena udah melihat dia itu kedudukannya di mana, tempat dia itu tuh di surga mana, bagian mana. Ini kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia tidak akan disiksa, padahal tiada disiksa kemudian daripadanya. Sesudah itu dia tidak akan disiksa. Ini apa? Mengajak orang aja, mengajak. Nah, mana yang mampu kita duduk, Pak, duduk majelis sebentar aja, 10 menit pun jadi. Terserah lama-lama. Kalau bapak kerja, duduk aja, tak apa-apa. Tapi saya ngantuk oleh tidur situ, tak apa-apa, tidur, dapat pahala. Tapi jangan pula berbaring, nanti ikut pula kami berbaring pula. Duduk tidur aja, tak apa-apa. Ini pahalanya. Sambil dia istirahat kan, telinganya mendengar, dia duduk dapat pahala. Nanti mau bekerja semangat. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Dzakirullahu fil ghafilina yanzurullahu ilaihi nazratan la yu'adzibuhu Allahu ba'daha abadan." Bermula orang yang menyebut akan zikrullah di dalam perhimpunan orang yang lalai daripada menyebut akan Allah Ta'ala itu, dia ajak orang mengingatkan Allah di tempat perkumpulan-perkumpulan yang tidak ada menyebut nama Allah, yaitu menilik kepadanya akan sebaik-baik tilik rahmat. Allah akan menurunkan rahmat, akan melihat seorang hamba itu dengan pandangan kasih sayang, rahmat. Padahal tiada menyiksa oleh Allah akan dia kemudian daripadanya selama-lamanya. Masya Allah. Ini hanya untuk mengajak orang saja, Pak. Ini hanya mengingatkan orang yang lupa dalam majelis, terus disampaikannya. Allah akan melihat seorang hamba itu dengan tilikan, dengan pandangan kasih sayang, rahmat.
Dan setelah itu dia tidak akan disiksa abadah, selama-lamanya. Semangat ya. Semangat tetap duduk majelis. Datang kita enggak ngajak pun orang lain melihatnya. Pak, mau kemana Pak? Mengaji. Oh ya mengaji ya. Kita enggak ngajak, tapi lihat tiap hari. Aduh, senang kali lah Bapak tu ya. Tiap pagi dapat tersiramkan rohani, makanan hatinya, ilmu dapat, hikmahnya dia dapat. Lainlah wajah Bapak ni. Beraura itu. Ada penuh makna tu. Pulang-pulang udah nambah ilmunya, nambah amalannya. Beda kan? Nah, itu aja udah jadi dakwah kita, mengajak orang. Karena dia sudah nampak, matanya sudah nampak itu. Bisa jadi ahli tarekat. Ada yang bawa 1 kitab, ada yang bawa 2 kitab, ada yang bawa dia itu banyak. Dia lihat pandang apa nih kitab. Apa nih? Ini kitab Sirus Salikin. Bicara apa? Tentang apa? Majelis zikir. Kelebihan majelis zikir. Teringat dia. Udah kita sampaikan, duduk di rumah, ada masalah, teringat dia. Besok mengikut ngaji lah. Jadilah ahli tarekat. Ini sambung menyambung, mengingatkan orang lupa, sehingga menghadirkan hatinya ingat kepada Allah. Allah akan lihat pandangan yang kasih sayang bagi orang yang menyampaikan pada orang yang lupa itu nanti. Nah, kita lanjut hadis Nabi. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Dzakirullahu fil ghafilin lahu minal ajri bi'adadin kullu fasihun wa ajamiyun." Perhatikan ini lagi. Bila datang malas kita dalam majlis, bacakan hadis ini. Bermula orang yang menyebut akan zikrullah, akan zikir di dalam perhimpunan orang yang lalai, daripada menyebut akan zikrullah ta'ala itu, yaitu baginya daripada pahala dengan sebilang-bilang segala manusia dan segala binatang. Ada apa pahala lagi Pak? Ada orang majelis buat majelis, tapi majelisnya itu tak ada ingat Allah, atau dia duduk, atau dia lupa. Datang Bapak mengajak kepadanya, ingat dia kepada Allah. Astagfirullah, selama ini saya tertidur rupanya. Ternyata ada yang lebih berharga lagi, majelis ilmu. Maka orang itu menyampaikan, mengingatkan orang yang lupa. Ada orang bukan lupa, dilupakannya, kita ingatkan lagi. Ingatkan, ayo Pak duduk, apa-apa. Saya dengar di rumah aja. Diajaknya juga lagi. Bagusnya di masjid, berkahnya ada, adabnya ada lagi. Maka orang yang mengajak itu, dia mendapat pahala. Seberapa banyak pahalanya? Seberapa banyak manusia yang ada di alam. Dan binatang-binatang yang di alam ini, segitulah banyak pahala orang yang mengajak orang dalam satu majelis zikir dalam keadaan mereka itu lalai. Sudah? Ini aja modalnya Pak. Jadi kita ini mengajak orang tak mesti itu daripada berilmu, tidak. Banyak ilmu, asalkan mengajak sudah. Sampai dia datang kemari itu dia mengingat, ini pahala kita, raih amalan-amalan kita ini. Sebanyak segala manusia, sebilang-bilang, itu sebilang-bilang tu berapa banyak hitungan manusia, mulai yang tua sampai yang bayi itu dihitung. Banyak pahala kita segitu. Satu lagi hadis, dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Dzakirullahu fis suqi lahu bi kulli sya'ratin nur yauma yalqi Allah taala." Hadis Nabi datang menyampaikan kepada kita, apa dia? Bermula orang yang menyebut akan zikrullah di dalam pekan itu. Pekan tahu? Pasar. Di pasar dia diingatkannya
orang itu akan ingat Allah. Masuk dia doa la ilaha. Masuk pasar la ilallah wa la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Masuk pasar baca doa dia. Saat di situ ada orang lain sibuk dengan dagangnya tapi dia tidak ada ingat Allah. Masuk dia dalam di pasar itu. Ngapain dia masuk di pasar? Yaitu baginya dengan tiap-tiap satu rambutnya itu nur di dalam hari yang mendapati akan Allah Ta'ala, yakni di dalam hari kiamat. Diingatkannya orang yang ada di pasar itu, maksudnya orang yang lalai jadi ingat kepada Allah. Ayo Pak, kita sholat, udah zuhur ini, kita tinggalin dulu. Saat dia lupa, astagfirullah, langsung dia pergi menuju tempat sholat, maka orang yang mengajak itu pahalanya sebanyak rambutnya itu bercahaya semuanya, nur. Makanya mereka-mereka ini, sebagian dari kalangan ini diperjuangkannya waktunya untuk mengajak orang, mengajak aja. Ini pahalanya berat nih, Pak. Hidup di dunia paling 70 tahun, 80 tahun. Di sana bertahun-tahun kita nanti. Ratusan tahun. Yang di alam kubur 20 tahun belum juga apa kiamat. 100 tahun belum juga. Bahkan sampai jutaan tahun yang di alam kubur belum juga, Pak, bayangkan. Menunggu sampai hari kiamat. Lebih lama di alam kubur daripada di sini. Di alam kubur siapa yang nemanin? Apa amalan kita? Habis sudah. Amalan di dunia beda amalan yang ada di akhirat. Amalan dunia di langit saja itu sekali sujud 120 tahun, 120.000 tahun. Makanya cari amalan yang berat. Waktunya ringan, amalan berat. Apa tuh? Ba'da maghrib dan isya. Itu dia ringan itu. Amalannya itu enggak banyak, tapi waktu. Makanya ketika kita beramal, cari waktu-waktu yang baik. Amalan yang tidak membutuhkan banyak modal, tasbih. Dia khafiful lisan wa athqalul ajrun. Ringan di lisan, berat pahalanya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Amalan zikir. Inilah dia. Jadi oleh karena itu Bapak sekalian, ajak daripada untuk menyebut nama Allah di kalangan tempat-tempat orang yang lalai. Masuk ke dalam tempat mereka itu, ingat dia. Sampai dia, ayo Pak ngaji. Ngajak, dia kan lupa itu. Sholatnya lupa. Diajaknya, jadi ingat, enggak sholat. Itu ada pengajian. Ayo Pak datang. Padahal tidak menyampaikan begitu aja. Oh ya duluan katanya. Yang penting kita sudah sampaikan. Bila dia ingat sampai datang, pahala bagi kita. Tapi kalau dia tak datang, dia tak ingat, dia berusaha lagi. Usaha sampai dia datang. Makanya para ulama dulu enggak bosan-bosan nyampaikan dakwah. Enggak bosan-bosan mereka itu. Enggak bosan. Jadi masuk surga itu jangan sendiri. Berbarengan gitu. Insyaallah. Baik, ini ya. Inilah dia kelebihan orang yang menghidupkan majelis ilmu dan mengingatkan orang yang dalam keadaan lalai dan tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk daripada yang digolongkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang mendapatkan nur cahaya, orang yang mendapatkan pahala, yaitu sebanyak daripada manusia yang ada di muka bumi ini dan binatang yang ada di muka bumi ini. Allah berikan pahala kepada kita. Berusahalah mengajak orang, berusahalah mengingatkan orang dalam satu majelis ilmu, majelis zikir, supaya dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mesti di sini, tidak mesti datang di sini. Ingat, ajakkan dia di mana pun boleh, asalkan dia itu ngaji. Hidupkan majelis ilmu. Masih banyak tempat lain majelis. Ya, bila dia ada di sini, ingat, ajakkan. Bila dia ke sana, ajakkan di sana. Mau yang jauh datang kemari, silahkan. Lebih banyak pahalanya nih. Mau yang dekat, mau dapat pahala, silahkan. Mau putar-putar dulu perumahan ini, baru dapat
Pahalanya biar sama dengan yang jauh, silakan. Wirid dulu dia. Kalau dapat dalam keadaan suci, dalam keadaan toharahnya masih ada, maka pahalanya luar biasa. Mungkin itu saja pengajian kita tentang kelebihan majelis zikir. Kita berulang-ulang sampaikan ini kepada orang-orang yang belum ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia tahu hati masih belum ingat. Dia melihat tapi dakwah belum sampai apa yang disampaikan keutamaan-keutamaan ini nanti. Insyaallah kita akan lanjutkan kembali. Wallahu a'lam bissawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ya dzal jalali wal ikram. Wa salli wa sallim an sadatina ashabi Rasulillah ajma'in. Allahumma asina akibatana fil umuri kulliha wajirna min khizyi dunya wa adzabil akhirah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun halimun tuhibbul 'afwa 'anna ya Allah ya Karim. اللهم اختم لنا يا الله بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. اللهم اجعل توبتنا توبة مقبولة ولا تجعل توبتنا توبة مردودة. اللهم اجعل آخر كلامنا عند انتهاء أجلنا من الدنيا قول لا إله إلا الله ومحمد رسول الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولشيخنا ولمشايخنا ولجدنا ولجداتنا ولأجدادنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد يا رب صل وسلم وبارك عليه. Demikian kajian ini semoga ada manfaatnya. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.